Kita ketemu kembali setelah sekian lama. Tapi sebelum lanjut mau minta maaf dulu. Karena pasti ini nggak enak didengar. Lagi pilek soalnya. Nah sekarang aku mau cerita masih di Jogja. Masih pengalaman di Jogja. Masih pengalaman di tempat yang sama. Di pondok. Jadi dulu itu bentar. Jadi dulu pas waktu di pondok itu aku sama teman-teman tuh sering sering puasa Senin Kamis, lebih tepatnya ngirit pakai cara puasa Senin Kamis. Maaf ya, pilek. Nah, di waktu itu kan ya kita uang nggak banyak banget lah, nggak bisa digunain untuk beli makanan-makanan yang mewah untuk buka puasa. Jadi di Sakan itu tempat buat tinggal. Itu tuh seingat aku di depan itu ada kotak bening gitu yang digantung di pertengahan tinggi lemari. Terus dikasih tulisan. Tulisannya kalau nggak salah itu untuk buka puasa Senin Kamis gitu. Jadi teman-teman yang mungkin habis dikasih kirim uang sama orang tua di rumah itu ngasih masuk ke situ. Atau orang-orang yang emang punya uang yang banyak itu juga ngasih. Sering itu kita dapat banyak. Terus ada juga bentar. Terus kadang ada juga yang tiba-tiba ngasih aja gitu. Pokoknya tiba-tiba ada banyak, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada banyak, tiba-tiba nggak ada. Nah, seringnya uang-uang itu tuh kita beliin di warung di sebelah situ. Itu wafer kayak wafer yang harga 5.000 8.000 yang satu pak isinya itu banyak, yang bisa buat banyak orang. Itu kita beli kayak gitu. Sekitar ya boleh 3, boleh 4 sesuai uang yang terkumpul di hari itu. Jadi kita sering beli, tapi kita belinya nggak satu macam, beda-beda tuh. Kadang nyambung temanya, roti, wafer, kue kering apa segala macam. Tapi tiba-tiba ada yang roti, kue kering, tahu. Ya nggak apa-apa, namanya juga rezeki kan. Nah, kalau untuk minumnya kita seringnya itu beli yang sasetan. Jadi diceret, kita ambil ceret, kita beli sasetan, terus dibuat di situ, nanti dibuat buka bersama bareng-bareng pakai satu gelas, atau biasanya itu tuh 3 atau 4 gelas itu dibikin muter gitu, nanti tukar-tukaran. Nah tempatnya bentar, ya Allah belek. Bentar. Nah tempat buat kita buka puasa itu tuh biasanya di rooftop masjid. Jadi masjidnya itu tuh bukan masjid yang atasnya itu ada genteng gitu, bentuknya segitiga, terus ada kubah-kubahnya, itu enggak. Masjidnya atasnya itu kayak rooftop, jadi bisa buat lari, bisa buat pokoknya luas lah. Terus baru di tengahnya nanti kayak ada bentuk segitiga gitu. Jadi bisa dipakai untuk buka puasa. Nah caranya kita ambil nampan yang lumayan gede, segede ban mobil lah. Segede ban mobil kita ambil 2 atau 3, karena kan biasanya ada banyak, ada sekitar 6, ada 7, ada kadang 10 orang. Nah kita ambil nampan, terus ditaruh di atas, dituang tuh di situ semua
wafer apa segala macam, pokoknya dituang aja, dibuka tuang, buka tuang, buka tuang, terus dicampur biar biar nyampur aja semua, diacak-acak di situ. Terus nanti ceretnya ditaruh di situ, terus gelas-gelasnya juga ditaruh di situ, terus kita ngelingkar di pinggiran nampan. Nah nanti nunggunya biasanya itu sambil murojaah, sambil ngaji atau sambil cerita apa segala macam lah, tapi biasanya sambil cerita sih, sambil nunggu azan. Nah pada waktu itu, di kesempatan itu kita dapat rezeki banget, kita dapat rezeki gede banget di hari itu. Jadi pas hari itu kan kita udah sering nih buka puasa, dan buka puasanya itu biasanya menunya ya itu aja, nggak pernah berubah, jarang, atau kayaknya emang nggak pernah berubah. Tapi di waktu itu kita udah persiapan nih, semua udah kita siapin. Kayak biasanya wafer, roti, kue kering dia taruh di nampan, taruh di atas, terus ada ceret isinya air dingin, kasih minuman saset apa segala macem. Terus tiba-tiba salah satu dari kita itu turun karena ada orang yang kan dari atas itu kan bisa ngeliat ke bawah gitu kan, dari rooftop masjid bisa ngeliat ke bawah. Nah itu ada orang yang dateng nganterin makanan. Salah satu teman kita ngeliat dari atas, karena masnya yang nganter makanan bingung karena mungkin gak ada orang pada pergi mandi atau gimana, temanku ini turun. Terus dia nemuin masnya. Adegannya gimana atau dialognya gimana aku nggak tahu, tapi kayaknya gini, dia tanya, "Mas, mau nyari siapa?" gitu. Terus masnya jawab, "Ini tadi ada yang pesan makanan, kalau nggak salah ayam, seingatku ayam. Ada yang pesan nasi box." Oh ya udah gitu kata temanku kan. Diambil sama temanku. Terus udahlah, mas-masnya pergi, temanku naik ke atas. Di tangannya ada bingkisan-bingkisan itu, nenteng dia dari bawah ke atas. Terus dia bilang, "Alhamdulillah," gitu kan. Puji-puji, "Alhamdulillah hari ini kita makan enak, hari ini kita puasa pakai makanan-makanan yang enak." Terus habis itu dibagi tuh, alhamdulillah, dan dibagi dan dapat semua. Jadi dibagi tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dibagi semuanya. Terus dulu tuh di pondok itu bukan agak susah, nggak bisa kita pakai HP meskipun HP yang biasa. Jadi dulu itu ada HP yang bisa buat internet, ada HP yang emang bisanya cuma buat telepon sama SMS. Nah dulu itu karena di pondok itu nggak bisa akses HP, kita agak kecewa. Karena apa? Karena di waktu itu kita dapat momen yang kayaknya agak susah untuk diulang kembali, yakni buka puasa pakai makanan yang enak. Salah satu akses mudah untuk dapat HP adalah minjem HP Ustadz. Jadi temanku yang tadi ngambil ayam ke bawah, dia ke bawah lagi ke ruangan Ustadz. Dia bilang sama Ustadz, "Ustadz, pinjam HP-nya sebentar untuk foto-foto atau untuk dokumentasi santri-santri buka bersama di atap masjid." Ya udah dikasih tuh HP-nya. Terus terus temanku ke atas bawa berita lagi tuh
yang tadi dia bawa makanan enak, sekarang dia bawa alat untuk dokumentasi. Pokoknya hari itu kita dapat nikmat yang begitu banyak. Terus kita nunggu-nunggu azan maghrib. Udah tuh, yang tadinya makanan-makanan ringan yang kayak wafer apa segala macam, udah tuh jauh tuh nggak disentuh itu kayaknya. Kita tunggu-tunggu azan maghrib sambil pegang makanan sendiri-sendiri. Udah diintip tuh isinya, jadi udah tahu tuh nanti kita pokoknya hari ini malam ini kita makan kenyang dan makan enak. Ntar pilek. Maaf ya. Sampai mana tadi? Oh ya, makan enak. Sampai akhirnya azan berkumandang di masjid yang jauh. Pokoknya kita ambil siapa yang paling cepat atau masjid mana yang paling cepat mengumandangkan azan, itu jam kita gitu. Karena kalau mau ikut jam yang di masjidnya pondok itu pasti terlambat itu azannya. Nah, kita pakai azan yang di luar. Kedengaran kan azan? Terus mulai itu kita buka box kotaknya tadi. Terus terlihatlah di sana wajah-wajah gembira dari santri-santri yang tadinya berencana berbuka puasa dengan memakan wafer, sekarang berganti dengan memakan ayam bakar. Seneng sumpah itu. Terus momennya kan pas kita seneng, ada alat untuk dokumentasi. Temanku yang tadi dia ambil HP, masuk ke mode kamera, jepret-jepret tuh di situ. Dapat 1 gambar, dapat 2 gambar, dapat 3 gambar, pokoknya banyak itu gambar yang diambil dia. Udah selesai kan? Selesai makan dan itu langsung dihabisin. Selesai makan kita turun. Setiap dari kita bawa sampah masing-masing. Terus temanku yang tadi sambil bawa HP, dia pergi ke ruangan Ustadz untuk ngembalikin HP-nya Ustadz. Terus dia bilang, makasih Ustadz, ini HP-nya dikembalikan gitu. Nah, habis itu ditanya dia sama Ustadz, kamu lihat nggak ada kotak makanan yang di bawah gitu? Terus temanku jawab, oh iya Ustadz, lihat tadi sudah dimakan sama anak-anak di atas. Terima kasih Ustadz, tadi anak-anak teman-teman itu buka puasanya, alhamdulillah senang gitu. Terus Ustadznya bilang, oh gitu, ya udah alhamdulillah, itu tadi konsumsi untuk rapat ustadz, tapi ya nggak apa-apa kalau udah dimakan sama kalian gitu. Terus temanku kan iya mungkin nggak enak apa segala macam gitu kan, terus minta maaf lah sama ustadznya. Terus temanku turun tuh, yang tadinya dia 2 kali bawa kabar baik, sekarang yang ketiga dia malah bawa kabar yang begitu tadi. Dia bilang sama teman-teman yang lain, ternyata tadi ayamnya yang dimakan itu ayamnya milik Ustadz yang mau mengadakan rapat. Ayamnya kita makan bareng-bareng. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya yang nggak ada apa-apa setelah itu gitu. Yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah kalau sesuatu itu udah dituliskan kepada kita, entah itu rezeki, entah itu musibah, apa segala macem, gimana pun caranya rezeki itu akan datang ke arah kita. Kita nggak nyari tuh, tapi rezeki itu akan datang kepada kita. Bagaimanapun caranya, bahkan caranya itu cenderung ngejutin gitu. Kayak yang tadi, wafer tiba-tiba jadi ayam tiba-tiba jadi kaget. Tapi ya namanya rezeki, gimana pun caranya kita nolak, gimana pun caranya kita nggak tahu, tapi kalau itu udah rezeki
ya nantinya akan datang kepada kita. Dan